Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linier. Persamaan adalah kalimat terbuka yang mengandung hubungan atau relasi sama dengan. Sementara persamaan linier adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 atau berderajat 1. Kemudian, bentuk umum dari persamaan linier adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah elemen bilangan real, dan A tidak boleh bernilai 0. Nah, kenapa A ini tidak boleh bernilai 0? Karena ketika koefisien X-nya ini 0, berarti dikalikan dengan nilai X berapapun akan menjadi 0 ya. Nah, sehingga tidak akan ada variabelnya. Nah, jika tidak ada variabel, maka itu bukan persamaan linier, sehingga nilai A tidak boleh 0. Di sini keterangannya, A sama dengan koefisien X, di mana nanti akan berbentuk angka. X adalah variabelnya, dan B adalah konstanta. Konstanta di sini juga bernilai angka yang tidak terikat. Kemudian, dalam bentuk umum ini terbagi dari dua ruas ya. Yang pertama adalah ruas kiri, kemudian ruas kanan, dan batasnya. Nah, batasnya itu kalau dalam persamaan linier itu adalah tanda sama dengan. Kemudian ruas kiri ini biasanya, bukan biasanya ya, selalu diisi oleh variabel. Dan ruas kanan diisi oleh konstanta. Nah, kemudian sehingga ketika nanti di ruas kiri ada konstanta ataupun sebaliknya di ruas kanan ada variabel, harus dipindah ruaskan. Nah, ketika dipindah ruaskan, maka ada beberapa tanda yang ketika pindah ruas harus berubah. Misalkan tanda plus jika berubah jika pindah ke ruas kanan maka harus berubah menjadi minus. Tanda minus jika pindah ruas menjadi tanda plus. Kemudian tanda kali jika pindah ruas menjadi bagi, dan bagi jika pindah ruas menjadi kali. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Carilah nilai X. Untuk nomor 1, 4X plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kan seperti yang tadi saya bilang, berarti semuanya berada di ruas kiri ya kalau kita lihat. Nah, ini adalah ruas kiri dan 0 di sini adalah ruas kanan. Maka karena di sini ruas kiri itu selalu diisi oleh variabel, jadi yang harus dipindah ruaskan adalah konstanta plus 8. Plus 8 pindah ruas menjadi 0 min 8. Nah, 4X sama dengan 0 dikurangi 8 min 8. Ya. Kemudian kita harus selalu mencari nilai variabel ini 1. Jadi koefisien ini harus 1. Nah, jika koefisiennya ini harus 1, berarti 4 ini harus pindah ke kanan. Seperti yang sudah saya jelaskan, ini kan perkalian ya. Nah, jika kali dipindahkan ke kanan berarti menjadi bagi. Jadi di sini X sama dengan min 8 dibagi 4. Jadi nilai X adalah min 8 dibagi 4 min 2. Nah, jadi nilai X untuk soal nomor 1 adalah min 2. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, contoh soal untuk nomor 2. 6X min 18 sama dengan 0. Ini juga sama ya, seperti nomor 1. Jadi kita pisahkan dulu yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan yang konstanta. Nah, min 18 pindah ruas menjadi plus 18 ya. Nah, 6X sama dengan 18. Kemudian kita akan mencari nilai variabelnya ini untuk X saja, berarti koefisiennya harus 1, maka koefisien di sini harus dipindahkan ke ruas kanan, karena di sini kali otomatis jadi bagi.
18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Baik, untuk contoh yang nomor 2. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Di sini kita lihat di mana kondisinya di ruas kanan dan kiri itu ada variabel dan juga ada konstanta. Nah, tidak usah pusing. Berarti yang di ruas kiri kita pindahkan dulu variabel yang memiliki variabel di ruas kanan ke ruas kiri, kemudian konstanta yang di ruas kiri ke ruas kanan. Jadi di sini 4x. Nah, 2x-nya berarti pindah ke ruas kiri jadi min 2x sama dengan 9. Min 7 pindah ruas ke kanan jadi plus 7. Kita operasikan. 4x dikurangi 2x hasilnya adalah 2x. Kemudian 9 ditambah 7 hasilnya adalah 16. Nah, yang kita cari selalu nilai x dengan koefisiennya 1 ya di depannya. Jadi di sini dibagi lagi 16 dibagi 2. Sehingga x bernilai 8. Lanjut ke nomor 3. Ke nomor 4. Di sini bisa kita lihat untuk soal nomor 4, 3x bagi 5 dikurang 2 sama dengan x dibagi 2. Nah, ini bentuk pecahan ya, tapi tidak perlu diambil pusing karena untuk penyelesaiannya tetap sama seperti pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang sebelum menyamakan penyebut, kita pindahkan dulu yang konstanta ke kanan, yang variabel ke kiri. Berarti 3x per 5, x per 2-nya pindah ruas ya ke kiri dari plus jadi minus, x per 2 sama dengan konstantanya pindah ke kanan dari min 2 menjadi plus 2. Atau tidak kita tulis juga nggak apa-apa ya plusnya. Nah, setelah berbentuk seperti ini, baru kita samakan penyebutnya. Ya. 5 dengan 2 berarti penyebutnya yang sama adalah 10. Oke. 10 seperti biasa ketika kita menyelesaikan pecahan, kita bagikan dulu. 10 dibagi 5 hasilnya 2, kemudian nanti dikalikan dengan pembilang. Ini juga sama, 10 dibagi 2. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5, kemudian nanti kita kalikan dengan pembilang. Oke. 10 dibagi 5, 2 dikali 3 hasilnya 6x, kemudian ini 5 dikali x sama dengan 2. 6x dikurangi 5x hasilnya x per 10 sama dengan 2. Nah, sampai sini sudah selesai? Belum. Sekarang langkah selanjutnya adalah ini bentuk pembagian. Berarti kalau pembagian dipindah ruaskan jadi perkalian seperti sebelumnya yang sudah kita bahas. X sama dengan 2 dikali 10. Sehingga X sama dengan 20. Seperti ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 juga sama ya, seperti nomor 4. Oke, 1 per 3x, berarti konstantanya kita pindah ruaskan. 12 plus 3 pindah ruas jadi min 3. 1 per 3x sama dengan 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Nah, ini kita kalikan dulu nih. 1 per 3 dikali x itu kan sama saja x per 3 ya. Atau kalau misalkan saya kasih contoh lagi. Misalkan 2 per 5x. Itu sama saja 2x per 5. Atau misalkan min 1 per 2x sama dengan min x per 2. Seperti itu ya. Nah, kita akan mencari nilai x sehingga di sini pembagian, jadi kalau pindah ruas ke kanan jadi perkalian. Ya, nilai x-nya adalah 27.
kita ke contoh soal yang terakhir. Nah, bagaimana jika bentuk kedua ruasnya adalah pecahan? Jika penyebutnya ini menjadi penyebut dari semua bilangan, jadi maksudnya 2x-1 per 5, ya kan? Berarti dia menjadi penyebut untuk semuanya, tidak 2x per 5 min 1, misalkan min 1 per 2 gitu kan? Atau misalkan x per 2 ditambah x per 3. Tidak, tapi dalam satu kesatuan penyebut dan pembilang. Ini mudah, kita hanya tinggal mengkalikan saja, kali silang. Nah, jadi ini dikali silang ke sini, ini dikali silang ke sini. Sehingga 2 dikali silang terhadap 2x min 1 sama dengan 5 dikali silang terhadap x plus 1. Ini dikali dalam, ya. Yang pertama 2 dikali 2x hasilnya 4x. Kemudian 2 dikali min 1 hasilnya min 2. 5 dikali x hasilnya 5x, kemudian 5 dikali 1 hasilnya plus 5. Setelah bentuk seperti ini, kita samakan lagi variabel dengan variabel, kita kelompokkan konstanta dengan konstanta, sehingga 4x, 5x pindah ruas jadi min 5x sama dengan 5, min 2 pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Sehingga di sini 4x dikurang 5x hasilnya min x sama dengan 7. Nah, agar nilai x di sini positif, dan memang nilai x-nya harus selalu positif, maka kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Sehingga min x dikalikan dengan min 1 hasilnya x, karena min dikali min positif ya. Kemudian 7 dikali min 1 hasilnya min 7. Baik, sekian penjelasan persamaan linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.